Halo Sobat Adsense, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika adsense.id. Dalam video ini kita akan bahas materi tentang statistika. Oke Sobat Adsense, sebelumnya kita sudah bahas tentang data tunggal ya. Bagaimana menyajikan data tunggal juga sudah kita bahas. Oke. Ada macam-macam, ada yang pakai tabel, ada yang di daftar, ada yang pakai diagram batang, ada yang pakai diagram garis, ada yang pakai diagram lingkaran. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas ukuran-ukuran statistik mengenai data ini nih. Jadi ada beberapa ukuran, kita dikasih data nih. Ya, ada beberapa nilai ya yang menjadi perhatian dalam statistika. Oke. Jadi sebenarnya dibagi jadi dua, ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran. Oke, kita akan bahas yang ukuran pemusatan dulu. Oke, Sobat Adsense. Jadi ukuran pemusatan ini nanti ada macam-macam. Oke. Yang pertama ya, ada mengenai rata-rata. Oke, rata-rata. Min atau rata-rata. Rata-rata. Oke, min atau rata-rata. Yang kedua ada modus. Ya, modus itu adalah data yang paling sering muncul. Oke, modus. Yang ketiga ada namanya median. Yang keempat ada namanya kuartil. Yang kelima ada namanya desil, lalu ada namanya persentil. Nah, ini min, modus, median, kuartil, desil, persentil. Nah, ini semua ada rumus-rumusnya, Sobat Adsense. Ada caranya untuk menentukannya gimana, ya. Kita akan bahas satu persatu. Coba pertama rata-rata dulu. Oke. Oke, min atau rata-rata. Oke. Jadi dari diagram batang atau diagram garis ya, udah kelihatan kan Sobat Adsense. Kalau kita dikasih data, itu tingginya bisa beda-beda kan. Tinggi batangnya beda-beda, tinggi kurvanya bisa beda-beda. Nah, kalau semua tingginya itu kita bikin rata, kira-kira itu ada di mana posisinya? Nah, ya rata-rata tuh menggambarkan itu Sobat Adsense. Jadi kalau datanya dianggap sama semua, ya, jadi tingginya mau kita samain nih, kira-kira ada di mana sih posisi samanya, ya. Nah, itu si rata-rata tugasnya. Oke, jadi rumusnya gimana? Kalau kita punya data nih, ya, ngitung rata-ratanya, ya rata-rata tuh lambangnya biasanya X bar. Kalau di sini Y1, Y2, Y3, YN, ya Y bar. Bacanya X bar ya. Dibaca X bar. Gitu ya Sobat Adsense. Nah, gimana cara ngitung rata-rata? Rumusnya gampang Sobat Adsense. Ya, jadi rumusnya adalah kita jumlahin aja semua datanya, X1 plus X2 plus X3 sampai Xn. Gitu ya. Lalu kita bagi dengan N, dibagi banyak data. Ya. Gitu. Jadi total nilai dibagi banyak data. Nah, ini bisa kita singkat tulisannya Sobat Adsense. Tulisannya ini jadi gini, pakai lambang sigma. Untuk mensingkat penjumlahan tuh sigma ya. Bacanya sigma. Ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N. Ya, ini dari 1 sampai N. Jadi ini kayak menghitung gitu. 1, 2, 3, 4, 5 sampai N. Nah, ini diganti I.
Ya, kalau di sini Sobat SN pakai J boleh, tapi di sini jadi J, XJ. Artinya tuh masuk ke dalam 1 jadi X1, habis 1 kan 2 jadi X2, 3 jadi X3. Dibagi N. Nah, ini adalah rumus rata-rata yang akan kita gunakan nih. Oke. Contoh nih Sobat SN, misalnya kita punya data, misalnya datanya 3, 4, 7, 9, 9, 10, 10, 10, 12 misalnya gitu. Ini data kita. Terus rata-ratanya berapa? Ya, kita tinggal tambahkan aja semua. Rata-ratanya berarti 3 tambah 4 tambah 7 tambah 9 tambah 9 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 12 dibagi dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dibagi dengan 9. Jadi berapa? Oke. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 18, ya ini 18 ya. 14 tambah 18, 32. 32 tambah 30. 32 tambah 30 jadi 62. 62 tambah 12 jadi 62 tambah 12, 74 ya Sobat SN. Jadi 74 per 9. Gitu. Ini kira-kira berapa? 8 ya. 8 kali 9 kan 72. 82 per 9. Ya. Ya, jadi rata-rata data ini adalah 82 per 9. Ya, 82 per 9. Jadi ini akan dianggap sama semuanya 82 per 9 ya. Oke. Dia merata, posisi ratanya tuh di 82 per 9. Gitu Sobat SN. Paham ya? Yang pertama ini mencari rata-rata. Oke, mudah ya Sobat SN? Oke Sobat SN, tadi kita sudah membahas ya. Yang pertama ada ukuran pemusatan untuk rata-rata ya. Jadi yang kedua, tadi apa? Modus ya. Nah, yang kedua modus ini modus itu simpel aja sih Sobat SN. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Oke? Data yang paling sering muncul. Data ya. Data yang paling sering muncul. Ya, jadi ya nggak ada rumus lah ya. Cukup dilihat aja, dihitung mana yang paling banyak itu modusnya. Misalnya contoh 3, 6, 6, 6, 7, 7, 10. Ya, datanya kecil aja dikit ya. Kita lihat yang paling sering muncul angka 6. Ya, berarti modusnya adalah 6. Oke, mudah ya Sobat SN modus. Nah, yang ketiga ada apa tadi? Yang ketiga ada median. Ya, median. Ya, median itu adalah nilai tengah. Ya, adalah nilai tengah data. Tengah data. Ya, jadi ilustrasinya kalau dari ya, misalnya kita begini, kita bikin, nih anggap aja kotak ini datanya ya, datanya, ya penempatannya. Nah, median ada di sini, ada di tengah-tengah nih. Siapa yang ada di tengah-tengah ini? Ini mediannya. Kita singkat ME aja ya. Modus biasanya disingkat MO. Ya, ini ME, median berarti. Mediannya itu di tengah-tengah, ya. Jadi contoh misalnya yang simple 3, 6, 5, 2, 1. Siapa yang ada di tengah-tengah? Nah, ini harus diurutkan dulu Sobat SN. Kita urutkan, urutannya apa? 1, 2, baru 3, 5, 6. Ya, harus diurutin dulu ya. Siapa yang di tengah-tengah? Ini berarti mediannya adalah 3. Oke, paham ya Sobat SN?
Ya, untuk data yang besar juga gitu, kita harus cari pas presisi siapa yang ada di tengah-tengah. Nah, ini kan kalau jumlah datanya ganjil, pasti ada tengah-tengahnya. Kalau jumlah datanya genap, itu tengah-tengahnya itu nggak ada Sobat SN. Jadi harus dibagi dua gitu. Jadi contoh nih, misalnya 3, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 9. Ya, terus 10, 10. Misalnya gini Sobat SN, data kita udah diurutkan nih. Ini ada berapa biji? Ada berapa buah data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kalau kita bagi dua, ini dan ini, nah tengah-tengahnya mana? Tengah-tengahnya nggak ada. Tengah-tengahnya tuh berada di antara dua data. Di antara dua data, di sini nih. Jadi kalau tengah-tengahnya berada di antara dua data, itu berarti harus ditambah Sobat SN. Jadi mediannya ditambah dibagi 2. Jadinya 7 tambah 8, 15 bagi 2, 7,5. Ya, jadi ambil rumusnya itu ditambah terus dibagi 2 ya. Kalau misalnya datanya ada sebanyak genap. Ya, ada sebanyak genap. Kalau ganjil mah udah ada tengah-tengahnya pasti. Kayak ini, tengah-tengahnya ini. Kalau genap belum tentu ada tengah-tengahnya. Oke, Sobat Aset. Oke, habis median tadi ada kuartil ya. Kuartil. Nah, kuartil itu tugasnya apa? Tugasnya adalah membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Ya, membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Empat bagian sama besar. Kuartil, itu biasanya 4 kan ya artinya ya. Jadi kalau ini kan dia membagi 2 sama besar kan. Kalau ini 4. Jadi kalau kita punya data misalnya kotak gini ya. Ilustrasinya ya Sobat SN. Ini kita bagi 4 sama besar. 1 2 3 4. Misalnya gitu. Nih, ada 4 sama besar, anggap ya. Nah, kuartil itu yang mana? Kuartil itu yang di sini. Ini posisi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 namanya. Jadi Q1, Q2, Q3 ada 3 kuartil. Oke, Sobat SN. Nah, Q1 itu nanti disebut kuartil bawah. Kuartil bawah. Q2 itu disebut kuartil tengah. Kuartil tengah. Q3 itu disebut kuartil atas. Gitu ya, ada kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Nah kalau dilihat-lihat Q2 sama nggak kayak median? Posisinya di tengah-tengah kan? Sama Sobat SN. Ya, jadi kuartil tengah ini sebenarnya sama aja dengan median ya. Jadi nilai Q2 pasti sama dengan nilai median. Oke, itu kuartil. Contohnya gini. Contoh untuk kuartil ya. Misalnya kita punya data yang ini aja tadi. 3, 5, 5, 7, 8. Oh, 7-nya ada 2 ya. 7-nya 2. 7, 8, 8, 9, 10, 10. Nah, kita cari ininya. Q1, Q2, Q3-nya. Nah, berarti kita bagi data jadi 4 bagian. Ya, pertama bagi jadi 2 bagian dulu. Ya, jadi stepnya tuh harus cari mediannya dulu. Ya, kita bagi jadi mediannya ini. Nah, kita bagi 2 kan. Berarti mediannya ada di tengah-tengah sini kan tadi. Mediannya berapa? Atau Q2-nya. Q2-nya 7 tambah 8 bagi 2. Jadi 7,5 Sobat SN. Oke, bagaimana dengan Q1 sama Q3-nya? Q1-nya ada di sini. Ya, di tengah-tengah bagian yang kiri. Berarti Q1-nya berapa? Q1-nya 5. Nah, Q3-nya ada di tengah-tengah bagian yang kanan. Berarti ini Q3-nya. Q3-nya 9. Ya, jadi intinya sebenarnya kita kayak nyari tengah-tengah tapi 3 kali nyari. Pertama nyari tengah-tengah seluruh data. Kedua nyari tengah-tengah data yang bagian kiri. Ketiga nyari tengah-tengah data yang bagian kanan. Sebenarnya sesimpel itu Sobat SN. Oke. Nah, kalau desil dan persentil sama aja sebenarnya.
Ya, desil persentil. Desil tugasnya persis kayak kuartil, dia membagi data menjadi 10 bagian, ya. Membagi data menjadi 10 bagian. Menjadi 10 bagian sama besar. Nah, jadi si desil ini kalau kuartil kan dibagi 4, berarti ada 3, Q1, Q2, Q3. Si desil dibagi 10, berarti nanti ada 9. Ada D1, D2, D3 sampai D9. Ya, cara mencarinya sama persis. Kita bagi nanti datanya. Oke. Yang keenam ada persentil. Persentil. Persentil berarti apa Sobat SN? Persentil itu adalah membagi data menjadi 100 bagian. Persen itu 100 ya. Ini desil, DK ya. Itu artinya 10 ya Sobat SN. Persentil berarti membagi data menjadi 100 bagian. Data menjadi 100 bagian. Sama besar. Oke, jadi persentil nilainya dari P1 sampai P99 nanti. Sampai P99. Ya, Sobat SN. Tapi jarang dicari sih bagian desil sama persentil. Biasanya di soal-soal tuh ya kuartil yang paling sering. Kuartil, terus mencari median, mencari modus. Ya, desil sama persentil Sobat SN cukup tahu saja ya. Jadi kalau desil itu membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Kalau persentil itu membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Nah, untuk si kuartil, Q2-nya itu disebut median juga atau kuartil tengah. Q1 ini kuartil bawah, Q3 ini kuartil atas. Oke, Sobat SN? Jelas ya semuanya ini ukuran pemusatan pada statistika data tunggal. Oke, Sobat SN? Paham ya? Oke, Sobat SN? Di video ini kita sudah membahas materi tentang statistika. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat SN. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat SN untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat SN juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!